Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan ikhwan dan akhwat, ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan Islam, dengan iman, dengan pengetahuan tentang petunjuknya dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yu'til hikmata man yasha'u wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan memberikan hikmah pengetahuan tentang agama kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberikan pengetahuan tersebut, maka sungguh dia telah diberikan padanya kebaikan yang banyak. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan memahami petunjuknya berarti kita diberikan kesempatan besar untuk menyempurnakan keimanan dan penghambaan diri kepadanya. Dan inilah Al-Fatih, pembukaan pintu-pintu taufik yang terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Inilah fungsi diturunkannya Al-Quran, untuk direnungkan kandungan artinya, untuk menyempurnakan keimanan manusia, untuk menyempurnakan keyakinan mereka dan penghambaan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada kalian, wahai kaum muslimin, yang kitab ini diberkahinya, tujuannya adalah agar liyadabbaru ayatihi, agar manusia merenungkan kandungan maknanya, menghayati isinya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebesar-besar kandungan Al-Quran yang merupakan petunjuk kepada jalan yang terbaik, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya ayat Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih besar, yang lebih lurus. Sebesar-besar petunjuk yang terbaik dalam Al-Quran adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan landasan utama semua ilmu, landasan utama semua kebaikan dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengetahui keindahan nama-nama dan sifat-sifatnya, sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri, lupa kepada kebaikan bagi diri mereka sendiri, dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang rusak. Inilah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Inilah pemahaman
yang terbesar yang sangat mendukung untuk menyempurnakan keimanan seorang hamba. Dan inilah petunjuk yang terbesar dalam Al-Quran. Maka sebaik-baik hamba, orang yang paling sempurna mendapatkan petunjuk dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW adalah orang yang memahami tentang ma'rifatullah dengan cara yang benar, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Yang ini merupakan pembahasan yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran dari pertama sampai terakhir mayoritas menyebutkan tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Oleh karena itulah wajar jika orang yang paling mengenal Allah, paling merenungkan kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya, maka dialah orang yang paling bertakwa, dialah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang paling sempurna keimanannya terhadapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Inni la a'rafukum billahi wa asyaddukum lahu khasyah." Sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian, dan aku ini adalah orang yang paling takut kepadanya. Ketakutan yang disertai dengan pengagungan, ketakwaan dan penghambaan diri yang benar kepada Allah hanya didapatkan dengan memahami nama-nama dan sifat-sifatnya, yang ini merupakan kandungan yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, "Akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu bi jami'il asma'i was sifati allati yattali'u 'alaiha al-bashar." Orang yang paling sempurna dalam menghambakan diri, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mampu dijangkau oleh pemahaman manusia. Oleh karena itu, inilah tadabbur yang terbesar dari makna Al-Quran. Bahkan kita mengetahui ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah disifati sebagai ayat-ayat dan surat-surat yang paling utama dalam Al-Quran. Kita ketahui bersama, Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Ini adalah surat yang disebut oleh Nabi SAW ta'dilu thulutsal Quran, sebanding dengan sepertiga Al-Quran, sebanding dengan sepertiga Al-Quran dari segi balasannya, dari segi pahalanya, dari segi kandungan dan manfaatnya dalam menyempurnakan keimanan manusia. Sebagaimana ayatul kursi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu disebut sebagai a'zamu ayatin fi kitabillah, sebesar-besarnya, seagung-agungnya ayat dalam kitabullah. Apa artinya ayat yang paling agung, surat yang paling mulia, yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran? Artinya adalah jika ingin kita mengambil manfaat terbesar dari Al-Quran, adalah renungkanlah kandungan dari ayat-ayat ini dan surat-surat ini. Jika kita ingin menyempurnakan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pahamilah kandungan dari ayat-ayat dan surat-surat ini. Maka ketahuilah, memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala jalan terbaik dan terdekat untuk bisa menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah surat Qul huwallahu ahad. Kenapa dinamakan sebagai surat Al-Ikhlas? Kenapa dinamakan sebagai surat Al-Ikhlas? Ada dua keterangan para ulama dalam masalah ini. Yang pertama, karena orang yang merenungkan kandungan maknanya, orang yang merenungkan kandungan makna daripada surat ini, maka dengan izin Allah dia mudah mencapai keikhlasan kepadanya. Karena kandungan makna daripada ayat ini benar-benar akan menyempurnakan keimanan orang yang merenungkannya, akan menyempurnakan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan dia mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengetahui keagungannya,
maka itu akan semakin menguatkan kecintaan kepadanya. Sehingga oleh karena itu, seorang sahabat Rasulullah SAW yang menyatakan tentang surat ini, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha, karena surat ini mengandung sifat-sifatnya Ar-Rahman, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, dan aku mencintai membaca surat ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbu, beritakanlah kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Maka subhanallah, agungnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari kitabnya, utamanya dari ayat-ayat yang mengandung penjelasan atau kandungan yang paling agung dan paling mulia untuk meningkatkan keimanan manusia. Dari sinilah para ulama menjelaskan, jika timbul pertanyaan, jika timbul pertanyaan, kenapa ayat Al-Quran atau surah-surah dalam Al-Quran bisa dikatakan satu sama lainnya ada yang lebih utama dibandingkan yang lain? Bukankah semua firman Allah Subhanahu wa taala satu zat yang mengucapkannya? Maka jawabannya, pembahasan ini sama dengan pembahasan apakah satu sifat Allah ada yang lebih utama daripada sifat-sifat yang lainnya, padahal semua adalah maha sempurna, semua adalah maha baik, semua adalah maha indah. Jawabannya, kalau ditinjau dari segi zat yang disifati dengannya, maka semua adalah satu. Tapi kalau ditinjau dari pengaruhnya kepada manusia, manfaatnya dalam menyempurnakan keimanan manusia, maka satu atau sebagian dari sifat-sifat tersebut lebih utama dari yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis kursi riwayat Imam Muslim, innallaha kataba kitabatan wa huwa indahu fawqal arsy inna rahmati sabaqat wa fi riwayatin ghalabat atau taglibu ghadabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis sebuah kitab di sisinya, yang kitab itu ada di sisinya, menulis sebuah kitab di sisinya di atas arsy. Apa tulisannya? Inna rahmati sabaqat au taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului atau mengalahkan kemurkaanku. Berarti rahmat Allah Subhanahu wa taala, sifat rahmatnya lebih utama daripada sifat kemurkaannya. Berarti harusnya pengharapan manusia kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dan kebaikan-kebaikannya lebih tinggi daripada ketakutan kepadanya. Maka ini juga berlaku pada ayat-ayat Al-Quran, pada surah-surah dalam Al-Quran, petunjuk Allah dalam Al-Quran. Jika ditinjau dari zat yang berfirman mengucapkannya, maka semua ayat tersebut adalah sama, semua firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ditinjau dari segi kandungannya, dari segi pengaruhnya terhadap keimanan orang yang membaca dan merenungkannya, tentu berbeda antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya yang maha indah dan maha sempurna, dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang musuh-musuh Allah seperti Fir'aun, orang-orang munafik, Abu Lahab, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Jelas perbedaan kandungan dan makna dari dua ayat tersebut dan pengaruhnya terhadap keimanan manusia. Oleh karena itu di sini kita ketahui, ketika dikatakan mayoritas ayat-ayat Al-Quran berisi tentang tauhid, ajakan untuk menghambakan diri kepada Allah semata-mata, berisi tentang ma'rifatullah dengan cara yang benar, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, maka orang yang akan terhalangi dari kebaikan yang besar dalam agamanya, orang yang akan terhalangi untuk mendapatkan kesempatan menyempurnakan keimanannya, adalah orang yang tidak memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan pemahaman yang benar. Adalah orang-orang yang terhalangi dari kenikmatan terbesar, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan kemahaindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Mungkin saya pernah nukilkan dalam kajian di sini atau saya lupa di mana ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, masakinu ahli dunia kharaju minha wa lam yudriku 'aladza ma fiha. Alangkah miskinnya penduduk dunia, mereka keluar dari dunia ini dalam keadaan belum merasakan kenikmatan terbesar yang ada di dunia. Waktu ditanyakan apakah kenikmatan terbesar tersebut, ulama ini mengatakan ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu bi dzikrihi wa syauqu ila liqa'ih. Kenikmatan terbesar di dunia adalah mengenal Allah, mencintainya, merasa nikmat ketika mendekatkan diri dengannya, mendekatkan diri berzikir kepadanya, dan merasa rindu untuk bertemu dengannya. Subhanallah, inilah yang namanya qurratul a'yun, penyejuk pandangan mata, penyejuk hati manusia di dunia. Dan sekaligus orang-orang yang memiliki kemuliaan ini di dunia, merekalah yang berhak untuk mendapatkan kenikmatan tertinggi di akhirat nanti, yaitu bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha mulia. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, laisa lil mu'mini rahatun duna liqa'i rabbih. Orang yang beriman tidak akan merasakan kegembiraan sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling dinanti-nantikan oleh orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, sekaligus Allah Subhanahu wa taala paling menyenangi perjumpaan dengan dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun mencintai perjumpaan dengan dirinya. Maka inilah kenikmatan yang tertinggi, cinta kepada Allah yang kita dapatkan dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Inilah yang akan melahirkan kerinduan untuk bertemu Allah. Dan inilah yang akan melahirkan perasaan syauq ila liqa'illah, kerinduan untuk bertemu Allah, dan bahagia ketika memandang wajahnya yang maha mulia. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, dalam sebuah doa yang agung, yang panjang, yang mengandung kemuliaan tertinggi di dunia dan di akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan permohonannya, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, aku memohon kepadamu di dunia ini, aku memohon kepadamu di akhirat nanti kelezatan, kenikmatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu di dunia tanpa ada bahaya yang mencelakakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan memberikan petunjuk kepada manusia. Doa yang agung, termasuk doa yang terbaik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kebaikan yang paling agung di dunia dan di akhirat, yaitu bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha mulia. Yang ini merupakan kenikmatan puncak di akhirat, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu, sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk surga yang semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita termasuk ke dalam golongan mereka. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Aturiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Maka penduduk surga mengatakan, "Alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilna jannata wa tunjina minan nar?" Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan selamatkan kami dari neraka? Maka pada waktu itu Rasulullah SAW bersabda, "Fayakshifu 'anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla." Maka pada waktu itulah Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia,
maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka sukai daripada memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan tertinggi di akhirat ini digandengkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, dalam doa beliau ini, lidzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik. Kelezatan memandang wajahmu yang merupakan kenikmatan tertinggi di akhirat, dengan kerinduan untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Inilah buah daripada mengenal Allah. Inilah buah daripada merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang berisi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Oleh karena itu wajar orang yang terhalang dari ilmu yang agung ini, maka dia berarti terhalang dari semua kebaikan, terhalang dari semua kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, luangkanlah waktu kita sebanyak-banyaknya untuk meraih ilmu yang agung ini. Kenalilah nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya kepada hambanya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Pelajarilah akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami tauhid, dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan memberikan kemudahan kepada kita untuk menyempurnakan keimanan, untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyempurnakan segala kebaikan-kebaikan dalam agama kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah ilmu yang paling agung. Inilah yang seharusnya kita curahkan waktu dan nafas-nafas kita, semua yang paling berharga yang ada pada diri kita, agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah dalam kesempatan pengajian malam hari ini, saya akan membawakan beberapa contoh dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Kemudian bagaimana kita memahami nama-nama tersebut, dan yang paling utama bagaimana manfaat, pengaruh positif dalam menyempurnakan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui terhadap pemahaman nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia dan maha sempurna. Saya kasih contoh di antaranya. Salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah adalah namanya Ar-Rabb. Ar-Rabb yang maha menguasai, maha mengatur, dan maha memelihara, menjaga alam semesta beserta isinya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah, Rabb semesta alam. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam, ucapan salam kepada penduduk sorga sebagai ucapan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rabbir Rahim, Rabb yang maha penyayang. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah, apakah kepada selain Allah aku mencari Rabb, sedangkan dia adalah Rabb segala sesuatu. Maka nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rabb adalah salah satu dari Asmaul Husna, bahkan termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Ar-Rabb yang berarti dzurrububiyyati ala khalqihi ajma'in, yang memiliki sifat rububiyah bagi semua makhluk di alam semesta. Dialah yang menciptakan mereka, dialah yang memberikan rezeki kepada mereka, dialah yang mengatur alam semesta beserta isinya, dialah yang mampu memuliakan siapa yang dikehendakinya, menghinakan siapa yang dikehendakinya, memberikan kekuasaan siapa yang dikehendakinya, mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendakinya.
dan semua makna rububiyah yang lainnya. Oleh karena itu, nama Ar-Rabb adalah termasuk di antara Asmaul Husna yang kandungannya meliputi semua kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Sifat-sifatnya yang maha mulia. Oleh karena itu, orang yang meyakini nama ini, orang yang meyakini kandungan nama ini, sangat-sangat tidak pantas kemudian dia menyerahkan penghambaan diri dan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengetahui Allah dialah yang mengatur alam semesta ini, menciptakan manusia, memberikan manfaat dan sebab-sebab kemadharatan. Dialah yang menyelenggarakan semua urusan di alam semesta ini. Maka bagaimana mungkin dengan akal sehat manusia kemudian dia meminta kepada selain Allah, berlindung kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, mengharapkan rezeki kepada selain Allah, mengharapkan kebaikan kepada selainnya. Ini adalah orang yang tidak memahami nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb yang biyadihil khair, di tangannya lah segala kebaikan. Oleh karena itu, pengaruh utama bagi orang yang mengimani nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang meyakini sifat-sifat rububiyah Allah mengandung konsekuensi harusnya dia menetapkan wajibnya untuk menghambakan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan menjauhi perbuatan syirik dalam segala bentuknya. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabbmu. Sembahlah zat yang menciptakanmu semata-mata, memberikan rezeki kepadamu semata-mata, melindungimu semata-mata, yang menciptakan dirimu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bisa mencapai ketakwaan. Inilah manfaat mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang lain dari mengimani nama Allah ini, yaitu menjadikan manusia berpeluang menyempurnakan satu kedudukan yang agung dalam agama, tingkatan yang tinggi dalam Islam, yaitu tingkatan ridha billahi rabban, ridha kepada Allah sebagai Rabb, yang merupakan salah satu ciri utama kesempurnaan iman orang-orang yang merasakan kelezatan iman. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah." Akan merasakan kelezatan iman, kenikmatan iman, kesempurnaan iman. Siapa dia? Orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Merasa ridha kepada Islam sebagai agama adalah hanya semata-mata menjadikan Islam sebagai arah hidupnya, petunjuk dalam kehidupannya, dan merasa ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul artinya hanya semata-mata mengikuti petunjuk dan bimbingan beliau dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kedudukan ridha billahi rabban, ridha kepada Allah sebagai Rabb, ini adalah mengandung pengertian meridhai segala ketentuan Allah dalam syariatnya. Kalau hawa nafsu kita belum menerimanya, maka hawa nafsu kita harus dipaksa. Karena kita yakin Allah dialah yang terbaik, yang menentukan segala sesuatu di alam semesta ini. Dialah yang ilmunya sempurna, dialah yang hikmahnya sempurna. Jadi meridhai hukum-hukum Allah dalam syariatnya. Kemudian meridhai segala ketentuan Allah yang bersifat kauni, takdirnya, pembagiannya, rezeki yang diberikannya, dan segala ketentuan yang diberlakukannya bagi manusia. Orang yang meyakini pilihan Allah itulah yang terbaik, ilmu Allah itulah yang maha sempurna, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, maka dia akan selalu ridho dengan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuknya. Dengan dia selalu mensyukuri nikmatnya kalau diberi nikmat, bersabar atas
Musibah-musibah kalau ditimpakan cobaan musibah, maka inilah orang-orang yang telah menempati kedudukan yang agung dalam Islam, yaitu ridha billahi rabban. Dan sekali lagi ini didapatkan dengan memahami kandungan nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rabbu, yang maha mengatur, yang maha memiliki sifat-sifat rububiyah. Ingat, ini baru satu nama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki banyak asma'ul husna. Bagaimana kalau kita memahami 10 nama saja, atau 20, 30, 100 nama, dan seterusnya, maka semakin banyak pula kesempurnaan dan kemuliaan-kemuliaan yang kita dapatkan dalam agama kita. Perlu saya isyaratkan bahwa sifat Rabb atau rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala terbagi dua supaya lengkap pembahasan ini. Pertama, rububiyah yang bersifat umum, yang mencakup semua makhluknya, yang kafir maupun yang muslim, yang taat yang maupun yang berbuat maksiat. Yaitu apa? Penjagaan secara duniawi, penciptaan, menghidupkan dan mematikan, memudahkan sebab-sebab kemaslahatan duniawi. Ini berlaku termasuk kepada orang-orang kafir. Oleh karena itu orang muslim tidak perlu takut terhadap rezeki. Orang kafir saja dikasih, apalagi orang muslim. Ini makna rububiyah yang umum. Adapun makna rububiyah yang khusus, ini berhubungan dengan masalah taufik, kebaikan, penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudahan-kemudahan untuk berbuat baik bagi hamba-hambanya yang beriman, bagi hamba-hambanya yang taat kepadanya. Karena makna rububiyah yang khusus inilah kenapa sampai kita mendapati kebanyakan doa yang baik yang diucapkan oleh para nabi, hamba-hamba Allah yang saleh, yang dinukil dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, selalu bertawassul kepada Allah dengan namanya Ar-Rabb. Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina, Rabbana atina fid dunya hasanah. Semua menggunakan nama Rabb. Kenapa? Karena kandungan dari pengertian rububiyah secara khusus inilah yang diminta oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Karena mereka mengetahui hidayah itu ada di tangan Allah, segala kebaikan adalah miliknya, taufik itu adalah ada padanya, kemudahan untuk berbuat kebaikan adalah dari karunia-Nya. Maka mereka selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut namanya Ar-Rabb, Rabbana, Rabb kami, atau Rabbi, Rabbku, untuk meminta makna-makna yang khusus dari rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini nama Allah Ar-Rabb. Contoh lain dari nama Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kandungan faedah yang besar dalam keimanan. Tentu saya contohnya ini acak ya saya sebutkan. Misalnya nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Raqib. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi perbuatan makhluknya. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Ucapannya Nabi Isa yang dinukil dalam Al-Quran. Dan akulah yang mengawasi mereka ya Allah, menjadi saksi bagi mereka ketika aku masih hidup di kalangan mereka. Tapi ketika engkau mengangkatku, maka setelah itu kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang maha mengawasi perbuatan mereka. Maka Ar-Raqib termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung. Ar-Raqib secara bahasa artinya mengawasi, menjaga, memelihara, memperhatikan. Ini pengertian Ar-Raqib. Yang makna nama ini berdekatan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya, yaitu Asy-Syahid, yang maha mempersaksikan. Yang jelas ini adalah termasuk salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah, yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat muraqabah,
selalu mengawasi perbuatan hambanya. La yakhfa alaihi khafiyah, tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapannya. Yang barang siapa meyakini kandungan nama ini dengan benar, maka ini akan memudahkan dia untuk mencapai satu kedudukan yang tinggi dalam Islam, bahkan tingkatan yang paling mulia dalam Islam, yaitu tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan seperti yang disebutkan dalam hadis Jibril, riwayat Imam Muslim, bahwa Islam itu tingkatan yang benar ada 3, Islam, iman, dan ihsan. Maka kalau ada orang yang membagi selain dari ini, maka itu tidak ada dalilnya. Islam, iman, dan ihsan. Apa artinya ihsan? Kata Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah Maha melihatmu. Jadi orang yang mengimani nama Allah ini, dia akan selalu merasakan pengawasannya dalam keadaan sendirian maupun di hadapan orang lain. Inilah kedudukan muraqabatullah yang merupakan tingkatan, salah satu tingkatan yang termulia dalam Islam. Bagaimana cara mendapatkan kedudukan ini? Adalah dengan menghayati, merenungkan dengan benar kandungan dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Raqib. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, walihadza kanatil muraqabatul lati hiya a'la a'malil qulub hiya ta'abbudu lillahi bi ismihi Ar-Raqib wasyahid. Oleh karena itu, al-muraqabah yang merupakan amalan hati yang paling tinggi kedudukannya dalam Islam, didapatkan dengan menghambakan diri, menundukkan diri, beribadah kepada Allah dengan kandungan namanya apa? Kandungan namanya Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Subhanallah. Sekali lagi, satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau 2 dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang membantu kita untuk meraih tingkatan yang tinggi dalam Islam dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bisa bayangkan bagaimana orang yang mengenal semua kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah berarti terkumpul padanya semua kedudukan-kedudukan yang mulia dalam agama? Dan bagaimana ruginya orang yang tidak paham ilmu yang mulia ini, dia akan terhalang dari mencapai kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Ini nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Raqib. Baik, selanjutnya contoh lain dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kandungannya sangat agung dan sangat mulia. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Fattah, Maha pemberi hukum dan Maha pembuka pintu-pintu kebaikan. Dalilnya atau penetapan nama ini dalam Al-Quran disebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Katakanlah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghimpun kita semua di hari kiamat, kemudian memberikan keputusan dengan benar di antara semua perbuatan kita. Dan dia adalah Al-Fattah, Maha pembuka pintu-pintu kebaikan, Maha pemberi keputusan, Al-Alim, dan Maha mengetahui. Kemudian dalam ayat lain yang juga mengisyaratkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, 'ala Allahi tawakkalna, rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Wahai Rabb kami, bukakanlah, berikanlah keputusan yang benar antara kami dengan kaum kami, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan keputusan. Al-Fattah, secara bahasa Al-Fath
artinya ma'ruf dalam bahasa Arab. Lawan dari menutup, membuka artinya. Kemudian dari makna ini dijabarkan makna-makna yang lain. Orang yang mendapatkan pertolongan dinamakan fath. Kemenangan dinamakan fath. Keputusan hukum dinamakan fath. Kebaikan, pembukaan pintu-pintu kebaikan dinamakan al-fath. Mungkin kita sering membaca, kenapa banyak bukunya ulama disebut dengan kata-kata fath. Ada Fathul Bari, ada Fathul Qadir, Fathul Rabbil Bariyah, Fathul Majid, ada Fathul Rahman. Banyak. Apa artinya kata-kata ini? Karena dengan mencantumkan sifat Allah yang agung ini, mereka berharap dengan kitabnya ini akan terbuka pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, menjadi sebab terbukanya pintu-pintu hidayah bagi manusia. Jadi lihatlah bagaimana agungnya nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini. Al-Fattah, yang diterangkan oleh para ulama, nama ini mengandung dua arti. Pertama, Al-Fatah yang berarti memutuskan hukum bagi hamba-hambanya dengan perintah dan larangan dalam syariatnya, kemudian menentukan hukum dalam artian balasan pahala atau azab bagi hamba-hambanya di akhirat. Bagi yang berbuat ketaatan maka akan mendapatkan pahala kebaikan, yang sebaliknya wal iyadzubillah maka akan dihukum dengan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian yang pertama. Inilah makna daripada firman Allah yang saya bacakan di awal tadi. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana. Katakanlah Allah subhanahu wa ta'ala akan menghimpunkan kita di hari kemudian nanti, dan akan memutuskan perkara kita bilhaq, dengan kebenaran, memberikan keputusan dan hukum dengan seadil-adilnya. Makna yang kedua, Al-Fatah adalah membuka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rezeki yang halal, pintu-pintu hidayah, taufik untuk bertobat dan kembali kepadanya. Maka dengan mengetahui kandungan nama ini, seorang hamba akan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan bersandar kepadanya dalam mengharapkan terbukanya pintu-pintu kebaikan bagi dirinya. Siapa di antara kita yang ingin meminta kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal, kebaikan bagi dirinya, maka berdoalah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fattah. Ya Allah, anugerahkanlah kebaikan bagi diriku, mudahkanlah segala urusan-urusanku dalam dunia, apalagi urusan-urusan tentang agama. Bukakanlah pintu-pintu hidayah dan kebaikan. Innaka antal fattah, sesungguhnya engkau maha pembuka pintu-pintu kebaikan. Inilah berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna. Inilah bertawasul yang termasuk tawasul yang paling utama, yang berpeluang untuk dikabulkan doa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, kandungan daripada nama Allah subhanahu wa ta'ala ini sangat agung sekali. Dengan nama ini terbuka pintu-pintu hidayah agar manusia mau menerima kebenaran. Dan ingat, jika Allah subhanahu wa ta'ala telah membukakan pintu kebaikan bagi manusia, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di. Jika Allah subhanahu wa ta'ala telah membukakan pintu-pintu rahmatnya bagi manusia, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup rahmat tersebut dari seseorang, maka tidak ada yang bisa membukanya setelahnya. Oleh karena itu, nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fattah adalah namanya yang sangat agung, yang sangat kita butuhkan untuk kita fahami kandungannya. Sehingga seketika kita renungkan kandungan makna nama ini, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama ini, maka akan terbuka pintu-pintu kebaikan dalam diri kita, akan terbuka pintu-pintu hidayah untuk kita bisa menjalankan agama Islam ini dengan sebaik-baiknya, mencapai kesempurnaan iman, kesempurnaan keyakinan, kesempurnaan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lagi nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, di antara nama-namanya yang maha indah. Masih ada waktu?
Kemudian ya, contoh lain dari nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah. Jadi ini semua nama-nama yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Sehingga setelah ini kita yang membaca Al-Qur'an melewati nama ini, kita harus renungkan kandungan makna tersebut supaya apa? Kebaikan tersebut sampai kepada kita. Manfaat dari Al-Qur'an untuk menyempurnakan iman masuk ke dalam diri kita, tidak sambil lalu begitu saja. Begitu caranya agar kita mendapatkan pengaruh positif dari nama-nama yang indah tersebut. Nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Ikhlas, As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahu As-Samad. Ini nama yang disebutkan dalam surat Al-Ikhlas yang ta'dilu thulutsal Qur'an. Seimbang dengan sepertiga Al-Qur'an. Dalam surat Al-Ikhlas yang jika kita pahami kandungan artinya, kita renungkan, maka insya Allah memudahkan kita untuk mencapai kedudukan tertinggi dalam agama, yaitu ikhlas kepadanya dalam beribadah kepadanya. Apa arti As-Samad? As-Samad secara bahasa disebutkan oleh orang-orang Arab jahiliyah, ada yang mengartikan As-Sayyid, penguasa yang sempurna kekuasaannya. Ada juga yang mengartikan artinya Al-Qasdu, yang dituju dengan segala kebutuhan. Makanya kata para ulama, As-Samad alladzi yasmudu ilaihil khalaiqu bihawaijihim. Dialah zat yang dituju oleh semua makhluknya dengan segala keperluan mereka. Ini pengertian As-Samad. Oleh karena itu As-Samad itu secara pengertian disebutkan oleh para ulama artinya adalah penguasa yang maha sempurna, penguasa yang sempurna kekuasaannya dan sempurna semua sifat-sifatnya. Makanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala membawakan ucapannya Ibnu Abbas, sahabat yang mulia radhiyallahu anhuma, yang menafsirkan arti As-Samad adalah As-Sayyidu alladzi kamula fi su'dudih, penguasa yang sempurna dalam kekuasaannya. Al-Azimul ladzi kamula fi 'azamatih, yang maha agung yang sempurna keagungannya, yang maha kaya yang sempurna kekayaannya, yang maha mendengar yang maha sempurna pendengarannya, dan semua sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya. Ini pengertian As-Samad. Dan inilah nama Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara namanya yang mengandung banyak atau bahkan semua dari kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Sama dengan namanya Ar-Rabb, sama dengan nama Allah Subhanahu wa taala Allah, dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Oleh karena itu pengaruh positif dari mengimani nama ini apa itu? Menjadikan orang yang beriman tidak pernah takut kepada siapapun, karena dia bersandar kepada zat yang maha sempurna kekuatannya, sempurna keperkasaannya, sempurna penjagaannya terhadap makhluk, dan sempurna semua sifat-sifatnya. Maka orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan takut kepada Allah dan selalu kembali kepadanya. Karena wajar kalau dia takut kepada Allah, karena Allah sempurna kekuasaannya, sempurna kekuatannya. Tapi dengan itu dia juga selalu kembali kepada Allah, karena cuma Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna perlindungannya dan pertolongannya kepada hamba-hambanya. Jadi meningkatkan rasa tawakal dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah kita ketahui ini adalah sebab utama pertolongan dan kecukupan selalu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Semakin tinggi seorang hamba itu menyandarkan diri kepada Allah, maka semakin besar pula pertolongan dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Oleh karena itu seutama-utama atau inti kandungan daripada surat Al-Fatihah, yang surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran, termasuk surat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Salah seorang ulama salaf mengatakan, sirrul Quran Al-Fatihah,
wa sirruha hadhil ayah. Rahasia kandungan Al-Quran adalah surat Al-Fatihah, dan rahasianya Al-Fatihah adalah ayat ini. Menetapkan penghambaan diri kepada Allah semata-mata, menjauhi perbuatan syirik, dan menetapkan pertolongan, memohon pertolongan, menyandarkan diri dalam segala kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Inilah yang ditunjukkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Bersemangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu, tapi jangan lupa minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menyempurnakan kedudukan tawakal seorang hamba, yang dengan tawakal itu akan dijanjikan kecukupan baginya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan baginya. Jadi perhatikan beberapa contoh dari nama-nama yang maha indah dari Asmaul Husna ini. Ternyata kandungan satu saja di antaranya membawa kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala mencapai kedudukan yang mulia. Bagaimana kalau kita mengenal sekian banyak dari Asmaul Husna yang lainnya yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka inilah cara mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang benar. Kita baca ayatnya, kita baca nama-nama tersebut, kita hadirkan dalam perasaan kita kandungan tentang isinya, agar maknanya tersebut meresap dalam diri kita, agar semakin kuat keyakinan kita, semakin sempurna keimanan dan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ini sekedar contoh, dan keagungan dan luasnya kemahaindahan dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tentu lebih luas dan lebih tidak terbatas dari apa yang mampu diterangkan atau dipahami oleh akal manusia. Yang jelas kesempurnaan iman seseorang adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya bagi hambanya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pengajian kita pada malam hari ini, bagaimana mentadabburi ayat-ayat yang paling mulia dari dalam Al-Quran, dan bagaimana mendapatkan faedah-faedah keimanan dari memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga kajian kita ini bermanfaat untuk menambah keimanan kita dan untuk menyadarkan kita mengetahui ilmu yang paling agung dalam Islam. Untuk setelah ini kita mencurahkan waktu kita sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan manfaat yang agung ini, selagi Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita, selagi Al-Quran masih bisa kita renungkan dan hati kita belum tertutup untuk bisa mengambil manfaat darinya, dan selagi Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita mengikuti pengajian-pengajian yang bermanfaat, membaca buku-buku dari keterangan para ulama yang menambah keimanan kita, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita dalam petunjuknya, dalam firman-firmannya dan petunjuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.